Oke, sahabat geografi, kali ini kita akan membahas tentang dasar penginderaan jauh. Ya, kita mulai masuk ke bab yang kedua, yaitu dasar penginderaan jauh. Setelah kemarin kita telah mempelajari bagaimana dasar pemetaan. Oke, kita langsung saja. Di sini ada contoh sebuah kasus. Jadi tahun 2004 terjadi gempa besar di Aceh yang mengakibatkan tsunami, seperti pada ilustrasi di sini. Nah, jadi tahun 2004 itu terjadi gempa yang besar dengan kekuatan 9 skala Richter lebih. Gempa ini memicu tsunami hingga ke beberapa wilayah di sekitar dari Aceh tersebut. Ada wilayah Thailand, Malaysia, India, Bangladesh, Sri Lanka, hingga ke wilayah pesisir timur Afrika. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui lokasi pusat gempa di Aceh tanpa harus mendatangi lokasi tersebut? Maka kita bisa menggunakan penginderaan jauh. Jadi kita yang di Jawa itu bisa mengetahui, oh titik gempanya di tempat ini, di sebelah sini, kekuatannya sekian. Nah, itu kita bisa mengukur menggunakan penginderaan jauh. Karena apa? Penginderaan jauh ini mengacu pada kegiatan pencatatan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. Jadi kita tanpa berkontak dengan tempat tersebut, kita sudah mengetahui apa fenomena yang ada di wilayah tersebut. Berikutnya adalah pengertian penginderaan jauh. Yang pertama, menurut Kenichi Okamoto, penginderaan jauh adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek, serta memperoleh informasi dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Kemudian menurut Nielsen dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan. Kalau saya menjelaskan itu lebih gampangnya gini. Penginderaan jauh itu ibaratnya santet. Kita bisa membunuh tanpa menyentuh, katanya seperti itu. Nah, penginderaan jauh pun sama konsepnya. Jadi tidak perlu kontak secara langsung dengan objeknya, tapi kita bisa mendapatkan informasi dari objek tersebut. Berikutnya adalah masuk ke komponen dari penginderaan jauh. Nah, apa saja yang terlibat dalam proses penginderaan jauh? Kita akan bahas di sini. Nah, beginilah contoh proses penginderaan jauh. Jadi mulai dari adanya sinar matahari, kemudian ditangkap oleh objek memantulkan kepada sensor atau wahana, kemudian nanti dari wahananya mengirim ke stasiun yang ada di bumi, kemudian nanti diolah, kemudian baru digunakan. Oke, kita bahas satu persatu untuk komponennya. Yang pertama adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan disebut sebagai sistem pasif. Kenapa kok sistem pasif? Karena sinar matahari itu hanya bisa didapatkan ketika pagi hingga sore hari. Jadi perekaman ketika kita menggunakan tenaga sinar matahari itu hanya bisa di pagi sampai dengan sore hari. Kalau di malam hari gimana? Tidak bisa. Karena di malam hari tidak ada matahari sehingga sumber tenaganya itu tidak ada, sehingga hasil yang dihasilkan, hasil penginderaan jauhnya itu tidak maksimal.
Nah, ini menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari atau secara alami. Nah, sinar matahari ini sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi ini memantulkan cahayanya atau memantulkan gelombang elektromagnetiknya ke alat perekam. Nah, ini bisa sensor foto atau non-foto, nanti kita bahas. Berikutnya ada tenaga buatan. Nah, tenaga buatan ini sering disebut sebagai sistem aktif. Kenapa? Karena ini bisa merekam di pagi, siang, sore, maupun malam hari. Nah, jadi tenaga buatan ini menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Ini alat perekamnya. Nah, ini namanya adalah satelit buatan. Alat perekam ini memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek yang ada di permukaan bumi. Nah, bedanya kalau tadi kita mengandalkan gelombang dari matahari, nah sekarang alat perekamnya ini memberikan gelombang itu sendiri, memancarkan gelombang itu sendiri. Berikutnya yang kedua adalah atmosfer. Kenapa atmosfer ini berperan dalam proses penginderaan jauh? Karena hanya sebagian tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Jadi, proses perekaman penginderaan jauh ini tidak lepas dari peranan atmosfer. Contoh, ketika kita menaiki pesawat, di bawah pesawat itu mungkin ada awan-awan sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di permukaan bumi. Seperti itu. Tapi ketika tidak ada awannya, maka kita bisa melihat fenomena apa saja, objek-objek apa saja yang ada di permukaan bumi tersebut. Seperti itu. Nah, ini ini adalah contoh penginderaan jauh. Nah, selanjutnya adalah objek. Setiap objek memiliki sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Objek ini memiliki ciri-ciri, ada 3 ciri, yaitu yang pertama ciri spektral, yang kedua ciri spasial, dan yang ketiga adalah ciri temporal. Yang pertama kita bahas yaitu ciri spektral. Berdasarkan panjang gelombangnya nanti akan membentuk warna-warnanya yang berbeda-beda. Contoh di sini ada sawah yang masih menguning, ada yang sudah coklat, ada yang agak ke krem seperti itu. Kemudian ada yang warna biru, itu misalnya gubuk dari sawah, gubuk yang ada di sawah. Kemudian ada yang warna coklat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ciri spasial. Berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya seperti bentuk dan ukuran. Jadi ciri spasialnya itu adalah ukurannya. Contoh, coklat itu berarti wilayah sawah yang sudah panen, sudah dipanen sehingga warnanya menjadi coklat. Kalau yang menguning itu berarti yang sudah siap panen. Nah, ukurannya berapa, luasnya berapa, nah itu bisa kita hitung menggunakan penginderaan jauh ini. Berikutnya adalah ciri temporal. Ciri temporal ini menunjukkan waktu di mana kita merekam atau mengambil informasi dari objek yang ada di lapangan. Contoh misalnya ketika musim hujan atau ketika musim kemarau. Ketika musim hujan berarti kemungkinan ada bencana banjir. Kita bisa merekam bencana banjir tersebut. Kemudian ketika musim kemarau, kita bisa merekam wilayah-wilayah yang memiliki potensi kekeringan. Atau misalnya pada malam hari, berarti warnanya seperti ini, warnanya lebih gelap, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri temporal. Nah, berikutnya adalah sensor. Nah, sensor ini adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Jadi sensor ini adalah yang merekam. Sensor ini adalah perannya untuk merekam yang ada di permukaan bumi. Jadi
Ada dua jenis sensor. Yang pertama sensor fotografik, menggunakan film sebagai detektornya, menghasilkan foto udara. Sementara yang kedua adalah sensor elektronik atau elektromagnetik. Dia menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas, dan ini menghasilkan citra. Berikutnya adalah wahana. Wahana ini adalah alat atau kendaraan yang mengangkut atau membawa pemantau atau sensornya dalam proses perekaman penginderaan jauh. Nah, jadi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pesawat terbang rendah sampai menengah. Jadi antara 1000 sampai 900 mdpl. Contohnya seperti drone, pesawat udara, balon udara, itu dia menggunakan pesawat terbang rendah sampai menengah. Kemudian yang kedua adalah pesawat terbang tinggi. Ini biasanya adalah pesawat dirgantara dengan ketinggian lebih dari 18.000 mdpl. Jadi di atas permukaan laut 18.000 meter. Kemudian yang terakhir ada satelit. Satelit ini posisinya ada di luar atmosfer bumi, jadi 900 meter di atas permukaan laut. Nah, berikutnya adalah perolehan data. Analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Ini yang disebut sebagai stereoskop. Nah, ini yang disebut sebagai stereoskop. Stereoskop ini bisa menampilkan foto udara yang bertampalan, artinya wilayah yang bersebelahan. Bertampalan ini menjadi kenampakan 3 dimensi dengan menggunakan stereoskop tersebut. Nah, yang kedua adalah analisis digital, dilakukan dengan menggunakan komputer. Bisa menggunakan aplikasi yang namanya NV atau AirMapper. Nah, nanti akan menunjukkan fenomena dan analisis datanya secara otomatis. Dan terakhir adalah pengguna data. Pengguna data yaitu orang-orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Contoh seperti BMKG untuk memperkirakan cuaca. Misalnya petani modern ini juga perlu menggunakan penginderaan jauh. Kenapa? Karena nanti dia bisa memprediksi dari cuaca, kemudian dari potensi tanah, potensi air tanah, kemudian dari potensi panen dan lain sebagainya. Kemudian BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini juga bisa menggunakan penginderaan jauh. Contohnya seperti memetakan wilayah yang rawan terjadi bencana, bencana banjir, bencana longsor, bencana gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertambangan juga bisa memprediksi mineral-mineral yang ada di bawah tanah. Sehingga dalam proses penggalian atau menambang sebuah mineral itu tidak menghabiskan dana yang lebih besar atau mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai penginderaan jauh. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.